Oke, Sila tahu Sila telat banget, tapi ini film bagus banget. Hai semuanya, hari ini kita balik lagi to the good old days nge-review film. Dan hari ini juga Sila mau ngomongin Shin Godzilla. Bukan Godzilla yang film Amerika punya, tapi film Jepang dan bacanya Shin Gojira. Oh, by the way, ini film Godzilla pertama Sila, jadi kayak ya harap maklum kalau kesan kedengerannya kayak orang yang gak pernah nonton film Godzilla, emang gak pernah. Anyway, ini film tahun 2016 keluarnya dan Sila sendiri baru nonton like 2 minggu yang lalu. Sila sebenarnya nggak pernah dengar tentang film ini sih, dan sampai seorang teman baik sekaligus majikan saya memperkenalkan Sila pada film ini. Ya sebenarnya agak dibocorin sih premisnya kayak gimana, cuman nggak di spoilerin parah, tapi gara-gara itu Sila jadi tertarik. Tapi itu kejadian kayak berapa bulan yang lalu. Sila sendiri kayak gak sempet nonton sampai akhirnya Sila pun lupa sama film ini. Dan akhirnya film ini tiba-tiba muncul kembali di hidup Sila saat film ini tuh dibawa-bawa di salah satu kelas yang Sila ambil di sekolah. Jadi minggu lalu bukannya bikin video yang harusnya diupload minggu itu juga, Sila malah bolos dan nonton Shin Godzilla dan satu series lagi yang rencananya Sila akan bikin reviewnya juga. Anyway, dibandingkan kita lama-lama lagi, Sila akan mulai ngomongin kenapa Sila jatuh cinta sama film ini. Hal yang menurut Sila menjadi keunikan film Shin Godzilla adalah metafor yang terkandung dalam film ini. Kalau kalian dengar judul film ini, pastinya ya kalian akan ngejudge film ini akan ngomongin soal monster Godzilla. Mungkin beberapa dari kalian langsung jadi uninterested karena ya ngapain sih nonton film yang isinya monster ngancur-ngancurin bangunan gitu ya. Tapi sebenarnya, this film is so much more than that. In fact, scene yang ada isinya monster ngancurin kota itu paling cuma 30-40% dari film ini sendiri. So, apa yang terjadi dengan sisa 60-70% ya? Ho, glad you ask. Film Shin Godzilla sendiri ternyata lebih menceritakan sikap manusia, fokusnya pemerintah Jepang sendiri dalam menangani tragedi Godzilla. Apa yang mereka lakukan untuk menghadapi sebuah makhluk hasil mutasi super yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Keputusan apa yang akhirnya mereka ambil untuk melindungi para penduduk Tokyo. Dan bagaimana cara mereka menghadapi kepanikan yang menyelimuti para penduduk. Dan by the way, kalau kalian gak tahu, sebenarnya film Shin Godzilla ini itu remake dari film Godzilla tahun 1950-an. Dan kalau kalian pernah nonton film yang original ini, mungkin kalian pernah dengar kalau film ini tuh sebenarnya sebuah metafor bagaimana negara Jepang itu sendiri terus-terusan berada di bawah pengaruh Amerika. Oke, kedengarannya politik banget sih, but it's true. Setelah Perang Dunia Kedua, seperti yang kita ketahui, Jepang kalah dan Amerika mengambil alih pemerintahan Jepang dan membantu Jepang membangun konstitusi baru. Dan dalam kondisi sulit seperti bencana alam dan dalam film ini ya munculnya Godzilla, Amerika punya peran yang cukup besar dalam menentukan nasib Jepang. Dan di film ini digambarkan terkadang pemerintah Jepang tuh nggak bisa berkutik kalau misalnya sudah ditentukan nasibnya. Tentu saja pembuat film Godzilla sendiri nggak bermaksud menjelek-jelekan, tapi hanya memberikan sebuah gambaran kalau sebagai negara Jepang nggak bisa berdiri sendiri, yang mungkin ekstrimnya bisa menjadi kondisi seperti ini. Film ini tuh seakan-akan mengajak kalau Jepang itu sebagai negara tidak seharusnya terlalu bergantung pada Amerika dan mulai menjadi negara yang lebih independen. Disinilah part yang Sile benar-benar suka sih, jujur aja. Sebuah film yang sebenarnya mengkritik pemerintahan, tapi disembunyikan atau diselimuti sebuah judul yang memberi nuansa kalau ini film sebenarnya cuma science fiction. Satu hal lain yang Sile suka dari film Shin Godzilla ini adalah teknik camera work dan cara mereka menyajikan suatu scene, khususnya di awal-awal film. Di awal film ini, tepatnya setelah Godzilla menyerang, kita bisa melihat banyak scene rapat-rapat yang dilakukan oleh para pejabat pemerintahan. Dan di sini kita melihat kalau frame itu kadang fokus ke satu orang, jadi satu frame itu cuma ada satu orang. It tends to be very zoom in. Durasi perkatnya juga sangat pendek dan tokoh-tokoh yang muncul pun juga bicaranya sangat cepat. Dan tanpa lama-lama mereka langsung pindah ke tokoh lain yang melakukan hal yang sama juga. Scene berikut ini tuh terasa sangat cepat, sampai-sampai penonton tuh juga nggak dikasih waktu untuk mencerna secara penuh kata-kata yang diucapkan para tokoh dalam satu frame. Bahkan Sila aja kebingungan karena kayak begitu banyaknya informasi yang masuk dalam satu frame tersebut, baik secara visual maupun audio. Teknik ini menurut Sila menggambarkan ironi betapa panjangnya dan memakan waktunya proses yang diambil pemerintah, dalam film ini pemerintah Jepang, untuk menangani suatu bencana. Padahal di luar sana sudah banyak penduduk yang sudah menjadi korban, baik korban jiwa maupun luka
skala berat, tapi pemerintah malah masih asik sibuk berdebat tentang hal apa yang sebaiknya mereka lakukan. Selain itu, teknik ini juga menambah ketegangan dalam suatu scene, sehingga penonton sendiri juga merasakan betapa tegang dan seriusnya kondisi scene pada saat itu, sekaligus ya merasakan betapa pusingnya menjadi pemerintah di kondisi yang seperti itu, karena begitu banyaknya informasi baru yang masuk dalam jangka waktu yang begitu singkat. Anyway, itu pendapat Sile soal film Shin Godzilla ini. Plot cerita yang begitu brilian disertai dengan teknik kamera yang keren sih, menjadi dua alasan utama kenapa Sile suka banget sama film ini. Oh ya, terus scene yang pas Godzilla-nya itu tiba-tiba bisa ngeluarin laser. Damn, musiknya keren banget dan bener-bener bikin merinding dan serem. Sile kasih film ini 8 konferensi press dari 10. Bagaimana dengan kalian? Apakah ada yang sudah pernah nonton film ini? Atau baru karena Sile spoilerin dikit makanya jadi tertarik nonton? Hehe. By the way, ini film murni fiksi ya. Jadi apa yang terjadi di film ini pun semua tokohnya nggak ada di real life. Pemikiran Sile terhadap pemerintah Jepang yang digambarkan dalam film Shin Godzilla ini tentunya tidak mewakilkan opini Sile sendiri terhadap pemerintah Jepang di dunia nyata. So ya, jangan dianggap serius. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan aku shutdown dulu ya. Dadah!